Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji beserta syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat. Tidak lupa kita panjatkan juga salawat dan salam kepada Nabi Muhammad beserta keluarga dan sahabatnya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga kita selalu bisa mendapatkan petunjuk, manfaat, dan juga kita selalu diberikan ridho oleh Allah Subhanahu wa taala setiap kali kita berkumpul di majelis pengajian MPP pada hari ini. Alhamdulillah para sahabat, hari ini kita bisa merayakan hari Maulid Nabi, kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam sebagai panutan kita dan hanya satu-satunya panutan kita yang Allah berikan petunjuk sepanjang masa. Kepada para sahabat, selamat bergabung di kajian mingguan MPP dan kepada Ustadz Nana Supriyatna, saya ucapkan juga terima kasih atas wakaf waktunya Ustadz di tengah kesibukannya Ustadz ya. Namanya juga kita kalau bekerja ya. Baik, sahabat-sahabat kajian MPP semuanya, Alhamdulillah ya berkat ridha Allah Subhanahu wa taala hari ini kita diberi kemudahan untuk bisa hadir mendengarkan kajian bersama Ustadz Nana Supriyatna dengan tema yaitu Rasulullah sebagai pemersatu umat. Jadi pas banget nih hari Maulid Nabi, makanya kita mengambil temanya juga mengenai junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW. Baiklah, sebelum saya memulai, saya akan membacakan sekilas mengenai biodata dari Ustadz Nana Supriyatna S.Ag MA. Haji Nana Supriyatna S.AGMA lahir di Ciamis sama seperti ibu saya tanggal 15 Januari tahun 74. Nah, tanggal lahirnya ini sama nih dengan anak sulung saya nih, Masya Allah. Beliau saat ini bekerja sebagai ASN Kementerian Agama Kabupaten Pangandaran. Beliau menyelesaikan pendidikan S1 di IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, Fakultas Ushuluddin, jurusan Perbandingan Agama. Bagus nih, jadi pas banget kita karena ingin tema kita adalah sebagai pemersatu umat. Kemudian beliau meneruskan pendidikan S2-nya di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dengan tesisnya yaitu pemikiran hukum Islam dan beliau juga memiliki kegiatan di luar daripada sebagai pegawai negeri yaitu Ketua Yayasan MDF Muhammad Danu Fatahillah pesantrennya di Ciamis. Beliau juga sebagai Sekum FKUB Kabupaten Pangandaran, pembina Badan Kesehatan Masjid BKM Kabupaten Pangandaran, anggota Presidium Kahmi Pangandaran. Baik, para sahabat semua, untuk menyingkat waktu, kita langsung saja mendengarkan kajian bersama Ustadz Haji Nana Supriyatna. Kepada Ustadz Nana, saya persilakan. Mangga Ustadz, waktunya 45 menit. Mangga Ustadz. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Yang kami hormati Ketua MPP atau apa teh ini? Saya lupa lagi. Oh, ini semua sama Ustadz di sini. Sahabat-sahabat MPP sama Oke, semua. yang kami hormati sahabat-sahabat MPP dari berbagai negara tentunya ya teh ya ini. Betul, Alhamdulillah Ya, Ustadz. boleh saya tahu negara mana saja teh yang hadir saat ini? Ada Perancis, ada Prancis, Ada ada Ukraina sekarang Ustadz, ada dari Ukraina Ukraina, boleh. ada dari Ukraina, Jerman, ada dari Hong Kong, dari Hong mana-mana Kong ya. ada ya. Indonesia juga ada. Indonesia ada. Ya terima kasih. Terima kasih informasinya. Em, saya akan
menyampaikan salah satu ayat ringkas ya, yaitu sebuah ayat suci Al-Quran. Surat Al-Imran ayat 164. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad manallahu laqad manallahu 'alal mu'minina id ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Shadaqallahul adzim. Selamat siang untuk waktu Prancis ya saat ini. Terima kasih, sebuah kehormatan saya bisa bergabung bersama sahabat-sahabat dari MPP yang hadir dari beberapa belahan dunia terkait dengan kajian siang ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan keberkahan kepada kita semua, selalu memberikan apa yang namanya perlindungan, keselamatan, dan segala sesuatu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama kemudahan, kesehatan, dan panjang umur bagi kita semua. Ini semua adalah sebagai bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala bagi umatnya, terutama umat akhir zaman sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam semoga dilimpahkan pada panutan kita Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat-sahabat MPP yang berbahagia, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berbicara tentang Maulid ya. Maulid itu adalah bisa dikatakan ulang tahun juga bisa ya. Ulang tahun juga bisa. Tapi lebih tepatnya ya maulid sajalah. Sebab kalau diterjemahkan menjadi ulang tahun nanti bisa saja maknanya itu terdistorsi. Oleh karena itu terkait dengan Maulid Nabi yang dilahirkan Kangjeng Nabi utusan Allah Subhanahu wa taala yang dilahirkan pada tanggal 12 Rabiul Awal pada tahun 571 hari Senin ya. Itu saat itu menurut sejarah di Sirah Nabawiyah orang semuanya bahagia. Malahan ada sebuah riwayat air, angin, pohon, hewan-hewan termasuk benda-benda langit ketika Nabi Muhammad SAW dilahirkan itu cukup bahagia. Malahan sangat bahagia. Oleh karena itu kita sebagai umat Kangjeng Nabi di seluruh belahan dunia tentunya dengan kelahiran Kangjeng Nabi Muhammad SAW ini tentunya kita sebagai umatnya harus berbahagia. Berbahagia dalam arti ada akibatnya. Kenapa berbahagia? Dan setiap kelahiran Nabi hari Senin itu mohon maaf ya, Abu Lahab itu dosanya dikurangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita sebagai umatnya yang selalu membacakan sholawat kepada Kangjeng Nabi dalam setiap sholat, itu tentunya kita sudah jelas janji dari Allah, siapa yang membaca sholawat, siapa yang bahagia pada kelahiran Kangjeng Nabi, itu dosanya dikurangi. Allah saja sudah menyampaikan ya bahwa Abu Lahab pun itu dikurangi siksaannya. Walaupun di surat Al-Lahab sudah jelas-jelas bahwa tidak ada pernyataan positif bagi Abu Lahab di dalam surat Al-Lahab, termasuk istrinya. Sudah jelas itu. Tetapi terkait dengan urusan dengan Kangjeng Nabi, Allah Subhanahu wa taala memberikan sebuah mungkin pengecualian juga bisa ya, atau istilah yang lain yang lebih halus juga bisa mungkin. Terkait dengan Kangjeng Nabi, karena kita ini sebetulnya kita bisa lahir, kita bisa hidup, itu sebetulnya karena adanya ruh Nabi Muhammad SAW. Itu sudah disampaikan. Dan dari para nabi, Nabi Adam sampai Nabi Isa dan Nabi Muhammad SAW itu lahir, itu sudah ada pernyataan sejak awal bahwa adanya kita umat manusia yang lahir itu adalah karena ruh Nabi Muhammad SAW. Sehingga Allah di dalam Al-Quran
itu ada amar. Amar itu perintah. Perintah untuk menghormati Kangjeng Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Shollu itu hormatilah Kangjeng Nabi dengan membaca sholawat. Bukan hanya makhluk. Makhluk itu termasuk Nabi, malaikat, kita sebagai umatnya. Tapi di situ Sallu alaihi wasallimu taslima ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Semua makhluk itu semuanya diperintahkan oleh Allah untuk membaca sholawat sebagai penghormatan kepada Kangjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah keberuntungan kita sebagai umat Muhammad, ya, umat Muhammad sebagai umat akhir zaman. Kita tidak ada persoalan dengan sejarah agama-agama masa lalu, ya, karena saya concern di sejarah agama-agama masa lalu. Untuk saat ini karena bukan materi perbandingan agama, kita di skip dulu lah, kita fokusnya kepada kelahiran Kangjeng Nabi. Hanya Allah sudah menyatakan adanya kita itu karena Ruh Muhammad. Seluruh makhluk itu membaca sholawat. Allah Subhanahu wa taala juga membaca sholawat. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Itulah salam Allah Subhanahu wa taala ketika berada di Sidratul Muntaha, ketika menerima perintah sholat secara langsung. Sebab salah satu perintah langsung untuk beribadah kepada Allah itu adalah sholat. Nabi dipanggil langsung oleh Allah. Perintah zakat itu Nabi tidak dipanggil untuk melaksanakan zakat. Perintah haji, Nabi tidak dipanggil langsung untuk melaksanakan haji. Perintah puasa apalagi. Yang langsung diperintahkan oleh Allah, dipanggil oleh Allah. Kalau saya sampaikan, mungkin ada ruang dialog antara Allah Subhanahu wa taala dengan Kangjeng Nabi Muhammad. Jadi aspek ibadah pun yang sifatnya prinsip itu ada ruang dialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi betapa demokratisnya kalau saya kira suasana di Sidratul Muntaha 15 abad yang lalu ketika sholat diturunkan, nabinya langsung dipanggil. Itulah salah satu keagungan Muhammad SAW. Kalau kita melihat pribadi Kangjeng Nabi, apa yang dinarasikan oleh Teh Dini yang sudah kita semuanya diketahui, ada pandangan dari Makelhat, kemudian tokoh-tokoh dunia, yaitu oke lah ya, dari sisi objektivitas, secara antropologis, secara kepemimpinan, secara manajerial, Kangjeng Nabi memang tidak ada duanya. Tetapi di sini kita akan berbicara terkait dengan pemersatu umat. Nah, pemersatu umat itu saya dari berbagai referensi, salah satunya adalah dari bukunya Profesor Fazlur Rahman. Beliau orang Pakistan, kemudian bermukim di Amerika di Universitas California. Saya membaca bukunya, salah satunya adalah bahwa Kanjeng Nabi ini bisa menjadi sebuah personal sentral personal terkait dengan pemersatu umat. Karena apa? Karena memiliki akhlak. Akhlak yang apa? Akhlak yang baik. Akhlak yang baik yang mana? Yang menyempurnakan akhlak-akhlak yang ada di Jazirah Arab. Ketika Allah menurunkan sebuah ayat, wa innaka la'ala khuluqin adim. Dan bagimu ada akhlak yang agung. Bukan berarti akhlak orang Quraisy itu tidak baik. Bukan berarti akhlak orang Quraisy, orang Madinah itu tidak baik. Tetapi standar keagungan akhlak Kangjeng Nabi itu adalah ada pada diri Nabi. Karena diri Nabi itu akhlaknya adalah akhlak Al-Quran. Menarik di sini karena mungkin banyak tokoh Quraisy waktu itu ya yang di Mekah, banyak tokoh Madinah juga yang dari Ansor itu saya kira sudah memiliki akhlak yang baik. Tapi ketika Kangjeng Nabi datang, akhlaknya disempurnakan. Kenapa disempurnakan? Mungkin ada satu hal yang menurut standar Tuhan atau Gusti Allah itu yang harus diperbaiki oleh Kangjeng Nabi. Abu Lahab ya karena orang tua, kemudian Abdul Muthalib karena orang tua, Abu Thalib karena orang tua. Ya mungkin secara sosial itu mungkin ada yang harus diperbaiki oleh Kangjeng Nabi Muhammad SAW. Baik, selanjutnya kalau disampaikan ya tentang dalil muludan itu memang tidak eksplisit di dalamnya. Hanya kita sebagai umatnya itu wajib memuliakan, wajib bahagia, wajib kita mengagungkan Kangjeng Nabi melalui sebuah bacaan sholawat. Sehingga banyak sekali pahala-pahala dari sholawat itu sendiri yang memang menjadi sebuah wasilah
bagi umat Islam ketika membaca sholawat itu sendiri. Nah, ketika Kangjeng Nabi lahir ya, pada saat itu apa yang disampaikan tadi bahwa ada pohon, kemudian benda-benda langit, ternyata ada salah satu sosok yang tadi Al-Lahab itu bahagia, bahagia. Abu Lahab. Kenapa? Ya karena senang, karena senang. Adapun dia itu benci terhadap Nabi ketika Nabi sudah mendapatkan risalah Tuhan di Gua Hiro. Ya, ketika mendapatkan risalah Tuhan di Gua Hiro. Ketika Nabi masa kecil, ketika Nabi itu mengembala kambing, ketika Nabi itu bermain panah dengan anak-anak sebayanya, ya itu nggak ada persoalan dengan Abu Lahab. Tetapi ketika Nabi Muhammad SAW itu menerima wahyu, ya menerima wahyu dari Allah di Gua Hiro, kemudian menyampaikannya, yang pertama menentang itu bukan siapa-siapa, itu pamannya. Tetapi pada saat kelahiran seorang Abu Lahab itu sangat senang. Ya, malahan akan diringankan siksaannya, apalagi kita sebagai orang Islam. Ini saya ngutip dari Gus Baha, ya beberapa catatan yang mungkin kami sampaikan, dan ini ada dukungan secara akademik ya atau secara keilmuan dari seorang ulama besar, Gus Baha. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, terkait dengan Kangjeng Nabi sebagai pemersatu umat, eh, kalau bahasa Fajlur Rahman itu adalah sebagai reformis sosial, ya, sebagai reformis sosial. Bagaimana reformis sosial itu prinsip-prinsip etika, ya, prinsip-prinsip etika dalam ajarannya itu betul-betul dilaksanakan, ya, betul-betul dilaksanakan. Salah satu tujuan diutusnya adalah untuk membantu merumuskan suatu masyarakat tanpa eksploitasi yang lemah. Kenapa Nabi Muhammad itu memiliki memori tentang kehidupan yang lemah? Karena pengalaman kehidupannya Kangjeng Nabi adalah satu orang anak yatim. Bayangkan, waktu usia 4 bulan di dalam kandungan ibunya, ayah andanya, Said Abdullah meninggal. Kemudian waktu usia anak kemang buruan kalau orang Sunda itu, ibunya meninggal. Nah, setelah ibunya meninggal, sepertinya Nabi Muhammad ini tanpa arah kehidupannya. Jadi kalau dalam sebuah ayat suci Al-Quran itu ada, jadi ada bahasa dolan fahada, wa wajadaka dolan fahada. Jadi keadaannya nggak menentu karena orang tua nggak ada, yang ada itu tinggal saudara. Adanya kakeknya Abdul Muthalib, setelah Abdul Muthalib wafat diurus oleh Abu Thalib. Malahan dalam sejarahnya keprihatinan Kangjeng Nabi itu makan pun di lingkungan anak-anak Abdul Muthalib dan Abu Thalib jarang kebagian makan. Berarti kan sangat prihatin dan sangat lemah. Beliau sudah yatim piatu. Kemudian kreativitas Kangjeng Nabi, walaupun dengan anak-anak sebayanya yang mapan secara sosial di tradisi Quraisy saat itu, Nabi bisa bermain secara lepas dengan anak sebayanya. Usia 8 tahun, beliau menggembala kambing. Usia 15 tahun, dia sudah berdagang. Usia 20 tahun, dia sudah sudah berdagang ke berbagai negara. Usia 25 tahun dia sudah menjadi sebuah manajer perusahaan saat itu. Bukan manajer trading ya, manajer perusahaan. Ya kalau sekarang mungkin sebuah PT, tapi PT-nya pimpinannya Siti Khadijah. Yang suatu saat nanti kemudian Siti Khadijah itu dinikahi oleh Kangjeng Nabi. Karena bentuk kepercayaan Al-Amin pada dirinya ada. Nah ini adalah salah satu memori Kangjeng Nabi. Kalau saya bahasa itu dari ada mungkin pengalaman kehidupan, pengalaman keagamaan juga bisa disampaikan. Kenapa Nabi itu sangat memihak yang lemah. Dan keberpihakan Nabi terhadap yang lemah itu adalah bisa mempersatukan umat. Karena sebagian besar belahan dunia ya banyak yang orang-orang yang kurang beruntung. Nabi saat itu ya menyentuh terhadap masyarakat-masyarakat yang tereksploitasi dan lemah. Jadi latar belakangnya karena beliau terdidik lemah, terdidik prihatin. Oleh karena itu, selalu beliau mengutamakan kepentingan masyarakat.
Walaupun beliau sudah dicatat dalam berbagai kitab suci sebelum Al-Quran ini diturunkan bahwa akan datang seorang nabi yang namanya Ahmad. Orang Nasrani, orang Yahudi itu mengakui. Ini fakta sejarah, ya, fakta sejarah. Termasuk nanti berbicara kaum Ansor di slide selanjutnya. Sahabat-sahabat sekalian yang kami hormati, ya, kenapa Muhammad itu bisa menyatukan, ya, menyatukan? Karena ada faktor kejiwaan tadi. Faktor kejiwaan tadi ketika beliau memiliki sebuah pengalaman keprihatinan dan pengalaman yang sangat terbatas sekali, ya. Bukan dari orang berada. Tetapi Kangjeng Nabi dari tadinya miskin, ya, dari tadinya tidak bisa baca, tetapi cerdas. Nabi Muhammad menjadi seorang yang kaya raya, harta bendanya dikorbankan untuk agama. Tidak mungkin beliau pergi melaksanakan sebuah misi agama tanpa sebuah pengorbanan materi. Dari mana? Mungkin dari hasil kewirausahaan beliau yang beliau laksanakan. Sehingga eh, ada seorang tokoh bahwa Nabi itu sebagai seorang pedagang. Ada sebuah buku yang berbicara Nabi itu adalah seorang pedagang. Malahan Profesor Syafi'i Antonius, ya, sebagai pimpinan sebuah perguruan tinggi Tazkiyah di Bogor, Andalusia, itu berani menyampaikan bahwa kehidupan Nabi itu lebih banyak bisnisnya. Lebih banyak bisnisnya. Kalau dihitung dari usia 15 tahun, kemudian sampai menjadi seorang nabi dan rasul. Berani mengatakan seperti itu. Karena memang tidak ditinggalkan. Dan berdagang pun beliau, Nabi, itu menyampaikan adalah sebagai bagian dari pekerjaan. Asal dagangnya yang jujur. Oke, kejiwaan yang disampaikan oleh Kangjeng Nabi itu adalah berdasarkan apa yang namanya moralitas keumatan. Moralitas keumatan itu berarti etika. Yang etika tersebut adalah sulit sekali untuk dihilangkan dari pribadi Kangjeng Nabi Muhammad SAW. Karena apa? Etis dan moral itu berdasarkan dari hati nurani. Jadi kalau berbicara hati nurani, semuanya akan berbicara tentang baik-baik saja. Kalau berbicara tentang otak, ya kadang-kadang itu banyak sekali kepentingan. Makanya dalam jiwa manusia itu ada 3 bagian. Yang pertama itu adalah fisik, jasad. Fisik, jasad, kebutuhannya sandang, pangan, papan. Tidak berpikir jasad itu sandangnya haram atau halal. Pangannya haram atau halal. Kemudian papannya haram atau halal didapatkannya. Kemudian ada otak. Otak itu apa? Pengennya ilmu. Ilmu pengetahuan. Baik ilmu keagamaan atau ilmu umum. Saat ini memang tidak ada pemisahan ilmu agama dan ilmu umum. Semuanya sama. Jadi ada integritas keilmuan, interdisiplin keilmuan terkait dengan otak yang kita punya. Mungkin kalau salah satu ilmu yang kita dapat, yang lain juga kita tidak mengetahui saat ini, apalagi era transformasi digital, itu sangat berat. Kita pun sebetulnya bukan orang-orang IT, tapi dipaksakan untuk bermain IT. Semua pegang handphone, Android, komputer, dan tidak ada kursus Android. Kalau dulu ada kursus ngetik, saya waktu sekolah itu ada kursus ngetik yang 11 jari. Sekarang kan tidak usah. Anak-anak kita ketika pegang Android sudah oke semuanya. Sudah move on, ya. Langsung jalan aja, nggak ada persoalan. Itu otak. Kemudian ada hati. Hati. Kalau Prof Dede, ya, ayah Anda Teh Dini, hati itu ya berbicara tentang kalbu. Saya belajar dari beliau bahwa kalbu itu adalah kebutuhannya iman. Iman. Jadi keimanan ini adanya pada kalbun kita, bukan pada otak kita. Karena otak itu kena berbagai pengaruh. Tapi kalau yang namanya nurani, yang ada dalam kalbu, itu saya kira sudah makan, ya. Kembali kepada pemersatu Kangjeng Nabi, ya. Saya melihat salah satu tema fenomena kaum muhajirin dan ansor. Ya, kenapa ansor itu sama muhajirin bersatu? Sebab kalau dibahas banyak, mungkin pembahasannya lebih banyak. Kenapa ansor muhajirin itu bersatu? Faktornya satu, karena ada faktor kejiwaan, akhlak, moralitas Kangjeng Nabi. Jadi kemuliaan Kangjeng Nabi dari sisi akhlak itu adalah kaum ansor suatu saat datang ke Mekah untuk melaksanakan ibadah haji. Ditanya oleh Kangjeng Nabi, dari mana datang ke Mekah untuk melaksanakan ibadah haji? Karena sudah ada apa?
sudah ada sebuah keterangan di teman-teman Ansor itu, kalian tahu bahwa Muhammad adalah nabi sebagaimana yang dijanjikan kepada kalian oleh Yahudi. Makanya ketika saya pernah ketemu dengan saya katakan teman Yahudi lah di sebuah tempat di Jogja itu, pas beli buku, dia langsung mengaku Yahudi dan berbicara banyak. Ya, memang ada sebuah pengakuan terhadap kesejarahan Kangjeng Nabi. Untuk urusan keyakinan kan sudah urusan privasi, tidak bisa dipaksakan. Tapi kaum Ansor yang tadinya Yahudi itu sudah yakin yang dijanjikan oleh Yahudi, mereka tidak mendahului kalian bertemu dengan beliau. Maksud tidak bertemu dengan beliau itu adalah masuk ke kota Mekah harus ketemu dulu dengan Kangjeng Nabi. Akhirnya Kangjeng Nabi di sebuah tempat di Aqabah, kalau sekarang ya sekitar Jamarot ya. Jamarot itu kalau turun yang setelah eh, apa Kubro ke bawah, itu sebelah kanan ada Masjid Aqabah, tapi dipagar saat itu. Kalau sekarang dibuka mungkin sudah ada masjid kecil di situ. Itu pertemuan-pertemuan kaum Ansor sebelum masuk ke kota Mekah, diberi bolehlah wejangan dari Kangjeng Nabi ketika sebelum masuk Makkah. Dan inilah sebagai bukti Kangjeng Nabi ketika kaum muhajirin itu masuk ke Madinah seolah-olah sudah bersatu. Tidak mungkin ya, tidak mungkin kaum Ansor itu belum kenal lama dengan Kangjeng Nabi. Ketika Nabi datang ke Madinah, ada kata-kata tola al-badru alaina min thaniyatil wada wajib syukru alaina mada'a lillahi da'a. Ini. Jadi orang Arab senang kepada syair ketika datang Kangjeng Nabi toa al-bardu, selamat datang bulan. Jadi ada badrun, ada komar, ya. Kalau komar itu, ya, kalau komar itu bulan biasa. Tapi kalau al-badru itu bulan purnama. Kalau bahasa Sunda, bulan purnama apa? Bulan Caang 14, bulan gede Sasapuan. Jadi alangkah bahagianya kalau orang-orang itu melihat bulan purnama. Jadi bulan itu satu ada hilal, ya. Hilal itu untuk menentukan pergantian bulan Hijriah dalam Islam, yang bulan sedikit lah, yang dengan sebuah alat atau langsung dengan kasat mata. Kemudian ada komar, komar itu ya bulan yang biasa berputar itu. Ada al-badru. Kalau al-badru itu ya bulan yang didambakan, berarti kan bulan purnama yang bulan 14. Sahabat-sahabat sekalian yang kami hormati, ada sebuah ayat ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walladzina tabawwa'ud dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajaru ilaihim wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah wa may yuqa suha nafsihi faulaika humul muflihun. Ketika orang Ansor yang telah menempati kota Madinah dan beriman sebelum kedatangan Muhajirin. Jadi orang Ansor itu yang menempati kota Madinah itu udah beriman. Jadi kalau ditanya apakah Ansor yang menyambut Kangjeng Nabi itu Muslim? Ya Muslim. Bahasanya di Al-Quran sudah beriman. Mereka mencintai kaum Muhajirin. Mencintai kaum Muhajirin. Mendapatkan keinginan dalam hatinya. Apanya semuanya diberikan oleh kaum Ansor kepada Muhajirin. Faktornya siapa? Hanya Kangjeng Nabi. Jadi efek kemuliaan Kangjeng Nabi itu yang lebih penting ketika Nabi diancam risalahnya di Mekah, perintah Allah hijrah, datang ke kota suci Madinah bersama-sama orang Ansor, kemudian bersatu. Dan memang niat orang-orang Muhajirin pindah atau hijrah ke Madinah itu sudah diniati secara bulat untuk memperjuangkan agama Allah dan mencintai Kangjeng Nabi. Bisa dibayangkan kalau hari ini kita bareng dengan Kangjeng Nabi. Tapi yakin kita semua umat Islam ini dapat bertemu dengan Kangjeng Nabi ketika kita mendapatkan syafaatul udma di akhir nanti. Semoga kita mendapatkan syafaatul udma. Baik saudara sekalian yang MPP, sahabat yang berbahagia, ternyata ya Nabi Muhammad SAW itu sebagai pemersatu itu bukan dalam sebuah komunitas masyarakat yang homogen. Tetapi pemersatu umat itu adalah di lingkungan masyarakat yang heterogen saat itu. Kenapa heterogen saat itu? Karena secara kultur di Madinah itu memang berbeda budaya. Ya.
Jangankan itu ya, di sana di Indonesia pun banyak budayanya. Kembali ke Indonesia, apalagi di Indonesia sekarang keberagaman itu cukup banyak ya, dari suku, dari bahasa, dialek. Mohon maaf, Sunda Ciamis dengan Sunda Banten itu beda. Sunda Ciamis dengan Sunda Sumedang itu beda. Sunda Ciamis dengan Sunda Pangandaran berbeda. Dalam satu rumpun bahasa saja sudah berbeda. Makanya saya izinkan, ini saya akan membacakan sebuah pernyataan seorang pakar ya, Profesor Pak Dr. Imam Syafi'i. Boleh dibuka Bu Alfi. Next. Nah ini. Dalam satu dunia kita berbeda-beda bangsa dan negara. Apabila kita satu bangsa dan negara, kita diam di bagian belahan dunia yang berbeda-beda. Saya ibaratkan kemarin Piala Dunia di Qatar, itu ya tidak mungkin satu negara. Argentina bisa juara tidak mungkin kalau hanya sesama negara Argentina. Dalam satu bangsa dan negara kita berbeda-beda suku dan bahasa. Ini Indonesia. Atau mungkin di belahan dunia lain, saya belum tahu ya. Mungkin di daerah Prancis bahasanya ada berapa, sukunya ada berapa. Cuman ini konteksnya Indonesia. Dalam satu bangsa dan negara berbeda-beda suku dan bahasa. Dalam satu suku dan bahasa kita berbeda-beda keyakinan dan agama. Di Indonesia suku Jawa ada yang Muslim, ada yang Nasrani, ada yang Hindu, ada yang Buddha. Dalam satu keyakinan dan agama kita berbeda-beda faham dan aliran. Jadi paham aliran ya di kita di Indonesia ada NU, ada Muhammadiyah, ada Persis, ada apa? Ada PUI dan sebagainya. Yang itu merupakan sebuah ormas gerakan yang endingnya tetap satu, memperjuangkan agama Allah. Dalam satu paham dan aliran, kita beda-beda pemahaman. Yang NU saja, yang Muhammadiyah saja, itu tidak semuanya paham. Mungkin yang paham hanya ustadznya, kiainya. Dan umatnya belum tentu sama pemahamannya dengan yang mengajarkannya. Dalam satu pengamalan kita berbeda-beda, dalam satu pemahaman kita berbeda-beda pengamalan. Kita semua paham agama, kita semua paham tauhid, paham fikih, tapi ketika diamalkan itu pasti ada perbedaan. Ya karena kondisi, mungkin kalau ketika sakit kan sholat kita tidak optimal, bisa sambil duduk, bisa sambil rebahan, gitu. Padahal semua itu adalah pahamnya sama. Dalam satu pengamalan kita berbeda-beda penghayatan. Kita mengamalkan agama, tapi penghayatannya itu pasti berbeda, terutama dengan keikhlasan. Ya, kita mengamalkan agama, sholat, puasa, zakat, tapi kadang-kadang kita tidak ikhlas, tidak menghayati. Jadi kalau bahasa Anne-Marie Schimmel itu dalam bukunya The Mystic of Islam itu ada aspek eklektisisme, aspek kejiwaan dalam sebuah beragama itu penghayatan. Contohnya zikir, zikir tarikat. Ketika orang aktif di tarikat, ilahi anta maksudi warido kamat lebih antini mahabbataka wa ma'rifataka. Ketika bilang la ilaha illallah dengan sungguh-sungguh, dengan konsentrasi, dengan metode agar zikir itu sampai ke Allah Subhanahu wa taala, itu ada sebuah metode atau cara membangun sebuah penghayatan keagamaan. Makanya Anne-Marie Schimmel itu penghayatan keagamaan dalam Islam itu diuniversalitaskan menjadi the mystic of Islam. Padahal bukan mistik, bukan mistik. Itu ya kegiatan tasawuf sebetulnya ya, kegiatan tasawuf. Itu saja yang kami sampaikan. Terima kasih, semoga bermanfaat untuk kita semua. Dan tentunya ini banyak sekali kekurangan, tapi sebuah kehormatan saya dapat berkumpul dengan saudara-saudara kita di belahan dunia yang mulia di tengah sebuah agama sebagai sebuah tantangan. Dalam parlemen agama dunia ya tahun 96 di Hotel Ambarukmo itu saya waktu S1 mahasiswa ada pertanyaan dari orang Korea pakai bahasa Inggris. Katanya begini, apakah agama masih punya masa depan? Nah itu sebuah pertanyaan. Apakah agama masih punya masa depan? Ketika ditanya tentang agama masih punya masa depan, berarti agama harus menjadikan sebuah solusi. Ekonomi, sosial, politik. Makanya ketika agama
itu menjadi sebuah tema dalam politik, adanya politik identitas. Dan itu menghancurkan agama itu sendiri. Dan ada beberapa informasi dari teman-teman yang kuliah di negeri Belanda, katanya, tapi mudah-mudahan ini nggak benar. Ketika ada sebuah tim sepak bola ya, Ajax Amsterdam sama FC Utrecht, karena beliau kuliahnya di Utrecht, itu mohon maaf, itu gereja kosong. Kemana? Pada nonton bola. Jadi sudah mempertuhankan bola. Tapi kalau di Indonesia, Persija sama Persib main, masjid masih penuh. Malahan waktu kick off-nya itu disesuaikan dengan waktu sholat. Jadi kalau di Indonesia terkait dengan posisi agama, fenomena agama, eh, saya yakin itu tidak ada persoalan. Tapi di negara-negara lain mungkin karena tradisi agamanya yang berbeda, bisa saja muncul. Apakah agama masih punya masa depan? Mudah-mudahan Islam ini, agama kita yang kita anut, kita yakini, membangun dunia dengan penuh keramahan dan kerahiman. Yang Allah ajarkan itu kasih. Yang pertama ajarkan itu Allah itu dikasih Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Tapi jarang pengasih dan penyayang itu menjadi sebuah jargon keislaman dalam lingkup yang sifatnya heterogen. Kebanyakan ibadah pahala. Tapi jargon kasih sayang inilah yang sering dipakai oleh saudara-saudara kita ketika berbicara agama sebagai pemersatu umat, agama sebagai solusi. Saya kira sementara demikian dulu Teh. Kami kembalikan ke Ibu Alfi ya. Mangga. Baik Ustadz, Alhamdulillah. Terima kasih Ustadz Nana atas penyampaiannya tadi mengenai Muhammad dan juga mengenai pemersatu. Dari tadi kajian Ustadz itu kita bisa ambil kesimpulan bahwa bahwa yang mempersatukan umat Islam itu adalah akhlak ya Ustadz ya sebenarnya ya. Ya, Di akhlak yang bisa mempersatukan kita. Walaupun mungkin di luar istilahnya ya Ustadz ya, walaupun mungkin di luar agama lain kali Ustadz ya, karena ya, apalagi di Indonesia kan kita mengakui berbagai agama ya Ustadz. Jadi ya betul. kalau akhlaknya dari agama lain pun juga baik, insya Allah setiap agama apapun juga insya Allah lancar gitu ya Ustadz ya, Ya, betul. tetap Ya. beda gitu. Baik Ustadz, biasanya kita ada pantun nih Ustadz. Saya tanya dulu nih sama Mbak Berta. Mbak Berta apakah akan ada pantun? Mbak Bertanya kemana nih? Biasanya ada pantun. Mungkin belum siap Mbak Bertanya. Baik, Ustaz. Kalau gitu kita langsung aja ke pertanyaan. Yang ingin bertanya silakan ya, bisa langsung ataupun via chat. Mungkin ada yang ingin tahu. Ustadz, saya ingin menanyakan mengenai kondisi Indonesia saat ini, Ustadz. Bukannya saya mau berpolitik ya, Ustadz. Tapi hanya ingin menanyakan. Oh, ini udah ada yang bertanya sebenarnya, Mbak Berta. Baik, nanti jadi ini aja pertanyaannya disimpan dulu, Ustadz ya. Kira-kira gini Ustadz, pertanyaannya adalah, apakah benar Ustadz bahwa yang terjadi di Indonesia ini sekarang adanya banyak nih Ustadz perpecah belahan ya Ustadz ya, karena agama itu istilahnya para ulama mulai berpolitik. Apakah benar seperti itu Ustadz gitu. Sementara kan Islam juga mengajarkan kita untuk berpolitik Ustadz gitu kan. Memang kita tuh sebagai umat Islam juga harus tahu politik. Apakah benar seperti itu Ustadz? Dan kalaupun misalkan kita mau berpolitik nih sebagai umat Islam, sampai sejauh mana kita bisa berpolitik seperti itu? Itu pertanyaan saya Ustadz ya. Nah kemudian untuk Mbak Berta, apa nih Mbak Berta maksudnya nih? Saya kurang mengerti Mbak Berta. Ah, sudah Heng. bisa Mbak Dini. Tadi nggak bisa Oh pencet. tadi hang Tadi sudah bisa. hang. Nah, oh, kirain hai tapi jadi hang gitu. Baik, Ya, Ustadz, sambil memikirkan jawaban saya tadi, Ustadz, dan nanti akan ada pertanyaan juga dari Ibu Idar, kita dengarkan dulu pantunnya dari Mbak Berta dari Makedonia nih. Silakan Mbak Berta. siap Mbak Dini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kajian mundur tiada mengapa, tapi padat berisi, bukan kisah belaka. Ustadz Nana Supriyana hadir menyapa, sampaikan ayat dalam pembuka. Walau Terima mengapa, kasih. Duh, yang lagi nih. Karen, Karen Armstrong, si penulis buku, menulis tentang biografi Rasulullah. Belum pernah persaudaraan berlaku, insan mulia satukan terbelah.
Michael Hart juga menulis buku, menempatkan Rasulullah di nomor 1. Menyatukan kaum Arab yang bersuku, menyatukan dunia, pastilah tentu. Ansor dan Mujahirin kini bersatu, terima Rasulullah dengan agama baru. Seperti ikatan darah kini menyatu, peristiwa ini sangat membuat haru. Walaupun pilpres jangan terbelah, malu sama burung dan kucing lewat. Rasulullah sang pembawa risalah, membawa umat negeri berdaulat. Pisang raja dibikin kolak, ikan bakar bersambal tomat. Sentral persona karena akhlak terbaik panutan umat. Rujak manis, rujak manis, pedas timun pepaya. Mendengar saja membuat menelan ludah. Reformis sosial selalu dalam upaya. Masyarakat lemah diangkat sudah. Keong racun hidup di sawah, dimasak pedas mengunggah rasa. Rasulullah ulung menjalin ukhuwah, menjaga kesatuan rakyat dan bangsa. Sarapan pagi kue perata, dihantar tetangga beda negara. Kecerdasan beliau di atas rata-rata, etika moral dan hati yang bicara. Suami kalem beristri galak, si bapak kades, si ibu camat. Dunia tua makin bergolak, rangkaian peristiwa mengkoyak umat. Demokrasi anti cakar-cakaran, jangan bodoh amat asal selamat. Mari sukacita sambut kelahiran insan terbaik pemersatu umat. Walau ngajinya terbata-bata, tapi istiqomahnya tiada terhingga. Semoga Allah satukan kita dalam keimanan umat terjaga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Berta. Terima kasih pantunnya Mbak Berta. Tadi kue apa tuh Mbak Berta? Di Kue perata, antar-antar. kue Apa itu perata, Mbak Berta? kuahnya kari. Nah, tapi itu. Kue perata apa itu? Coba Mbak Berta lain kali dikasih lihat kue perata itu karena Mbak Berta udah ngomong wajib nih MPP mencicipi ya. Berani mengucap, berani memberi. Baik, Ustadz, silakan Ustadz. Langsung aja dijawab pertanyaan saya. Kemudian nanti kita lanjut ke pertanyaannya Bu Idar atau Ustadz mau dengar dulu pertanyaan Bu Idar atau jawab satu-satu Ustadz. Gimana? Ya, terima kasih. Langsung aja teh, keburu lupa ya. Baik. Terima kasih. Apa benar ulama di Indonesia itu berpolitik? Saya katakan iya. Dan politik itu tidak dilarang. Dalam sebuah buku Al-Ahkam Sultaniyah itu dibahas tentang Al-Fiqhu As-Siyasah. Al-Fiqhu As-Siyasah ini adalah sebagai bentuk walaupun itu pendapat ya, walaupun itu pendapat para ahli. Al-Ahkamu As-Sultaniyah kemudian Al-Fiqhu As-Siyasah itu sebetulnya pendapat dalam sebuah buku. Dan walaupun Rasulullah tidak mengajarkan, tapi siasat perang yang dilaksanakan oleh Rasul waktu perang Badar, perang-perang yang dilaksanakan itu juga memakai sebuah siasat. Akan tetapi beda perang antara Rasulullah zaman dulu dengan mungkin zaman sekarang. Ketika ditanya apakah ulama berpolitik, saya katakan iya. Karena fenomenanya ulama memang berpolitik. Tetapi karena ini Indonesia ini negara demokrasi dan memang ruang politik itu terbuka bagi semua anak bangsa, termasuk ulama, termasuk ustadz. Tapi bagaimana politik itu bisa membawa kemuliaan terhadap umat Islam? Ya, apa yang disampaikan itu ya politik harus punya moral. Ya. Politik harus punya moral. Moral itu adalah akhlak, etika. Ketika sekarang ada sudah ada pasang-pasangan, ya, sering kita sampaikan di berbagai kesempatan. Silakan berpasang-pasangan, itu selera. Dan pilihannya adalah selera yang tidak bisa diperdebatkan. Yang tidak boleh itu adalah menjelek-jelekan terhadap satu pasangan dengan pasangan yang lain. Sekarang di medsos itu sudah muncul berbagai macam pernyataan yang saling membuli, yang saling ngeprank atau apa sajalah istilah-istilah media sosial sekarang itu terkait dengan politik saat ini. Justru ulama di sini ya, ulama di sini di Indonesia harus memberikan sebuah contoh ketika berbicara tentang apa yang namanya politik praktis. Kalau bicara tentang konsep politik itu semuanya mulia. Malahan ada yang menyampaikan ada istilah apa ya kata-kata Amin Rais dulu itu waktu reformasi high politik ya untuk sebuah kebaikan. Jadi kalau dikatakan apakah iya ya, tapi kita pun ya sebagai dari bagian dari penggiat keagamaan lah
Kalau Ustadz itu terlalu tinggi, kayak terlalu tinggi, penggiat keagamaan melihat seperti itu. Terus menarik dari Ibu Berta tadi ya, saya juga pembaca Karen Armstrong. Saya punya bukunya Sejarah Tuhan. Jadi sejarah Tuhan di lingkungan manusia. Ya karena seorang perbandingan agama, jadi saya turut membaca buku tersebut terkait dengan sejarah Tuhan. Jadi Tuhan manusia itu ya menurut mereka satu, menurut manusia masing-masing. Jadi jangan ditanyakan berarti kalau begitu Tuhannya banyak ya. Banyak itu ada Tuhan orang ini ya itu bukan urusan kita karena itu terkait dengan keyakinan dan sejarah-sejarah Tuhan dari mulai apa agama-agama dunia termasuk agama-agama Mesir kuno sampai agama-agama yang ada di Cina itu dibahas tapi terkait dengan aspek kesejarahan untuk ya mengagungkan Tuhan dalam bentuk sejarah di masing-masing manusianya. Terima kasih itu saja mungkin Teh terkait dengan politik ya karena 2024 ini adalah tahun-tahun politik. Semoga kita semua walaupun berbeda pandangan dan selera politik, kita tetap menjaga kesatuan dan persatuan bangsa. Hatur nuhun. Terima kasih. Baik, Ustadz. Berarti PR juga ya buat para ulama sebenarnya ya, Ya, untuk selalu tetap menjaga persatuan gitu, Ustadz ya. Baik, jangan sampai kurang lagi ya yang berpecah belah seperti itu, Ustadz ya. ya. Baik, pertanyaan berikutnya datang dari Ibu Idar. Mangga Ibu Idar. Nuhun ya Ustadz tadi jawabannya. Sami-sami. Silakan Ibu Idar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Waalaikumsalam. dan semuanya. Begini, Ustadz, sekarang ini kita banyak akses dalam media dan sehingga kita bisa melihat macam-macam pendapat dari para ulama dan kadang-kadang pendapatnya itu berbeda. Dan kita kadang-kadang misalnya ada hadis mengenai safar wanita yang dimana ada hadis yang mengatakan bahwa ada yang bertanya bahwa apakah wanita safar 3 hari boleh? Jawabannya tidak boleh. Kemudian ada yang bertanya untuk 2 hari juga tidak boleh. Kemudian untuk sehari juga tidak boleh. Kadang-kadang datang dalam pikiran saya, apakah ini dosa apa tidak ya? Saya berpikir seandainya saja Nabi Muhammad SAW masih ada, saya akan bertanya apakah kalau dalam sehari wanita itu boleh bersafar. Jadi pertanyaan saya apakah pikiran yang begitu itu suatu dosa? Kemudian saya ingin bertanya bagaimana pendapat Putus kayaknya Bu Idarnya ya. Koneksinya mungkin ya. Putus ya Teh Alfi. Ada sudah masuk lagi tapi audionya belum connect, Bu Idar. Ibu Idar. Audionya terputus Teh, Bu Idar. Audionya terputus. Baik, kalau gitu mungkin Ustadz jawab dulu bisa yang pertanyaan pertama tadi Ustadz mengenai safar itu untuk wanita. Mangga Ustadz. Terima kasih. Mudah-mudahan bisa memberikan pencerahan. Memang ya media ini sudah sebebas-bebasnya. Orang ingin tahu agama mudah sekarang. Bisa ke Syekh YouTube, bisa ke Syekh Instagram, bisa ke Syekh yang lain yang ada di medsos. Tapi yang jelas kita kalau belajar itu baiknya ada guru yang memiliki sanad yang jelas. Karena ilmu itu ya harus ada sanadnya. Biar tertib lah. Mau ke imam manapun itu boleh. Cuman sanadnya harus benar-benar jelas. Kalau kita mencari kira-kira menimbulkan sebuah persoalan bisa didialogkan dan jangan dulu menjadi pegangan. Ini dunia saat ini. Terkait tadi safar wanita ya. Safar ada pendapat ya dari mujtahid mutlak ya
Salah satunya Imam Abu Hanifah. Apa yang namanya safar itu? Safar itu adalah ketika orang melihat unta dari kejauhan tidak bisa membedakan mana unta betina dan unta jantan. Jalu sarang naon Sunda teh? Bikang Sundanya. Tidak bisa membedakan mana unta betina, mana unta jantan. Ya mungkin pandangan di padang pasir saat itu karena kebiasaan ngurusi unta sudah tahu anatomi untanya. Ketika jauh sekali ya, ya mungkin dengan mata kebiasaan orang Arab, ketika tidak bisa membedakan mana betina, mana jantan, itu kalau berjalan ke tempat tersebut itu sudah safar. Sudah safar. Adapun batasan safar jumhur ya, jumhur ulama itu bisa dibuka di Bidayatul Mujtahid ayat 1 tentang safar sholat. Itu 3 hari. Adapun pendapat yang 1 hari yaitu tidak jumhur, tidak populer jumhur itu. Kalau yang 3 hari itu sudah jumhur. Jadi berbagai pendapat terkait dengan itu. Jadi kalau pergi ke sebuah negara belum habis 3 hari ya, belum habis 3 hari ya kita masih ada fasilitas rukhsah dalam usul fikih. Ya sholatnya masih bisa di jama, masih bisa di qashar yang 4 rakaat. Tapi lebih baik ya kalau sudah berada dalam satu tempat, kalau waktunya mapan cukup, itu lebih baik untuk sholat secara menurut waktu yang sudah ditentukan. Inna sholata kanat alal mu'minina kitabam mauquta. Sholat itu sudah jelas waktu-waktunya. Tapi kalau memang terkait dengan safar ada fasilitas namanya rukhsah, itu bisa ada fasilitas untuk jamaah qashar. Makanya inilah pentingnya kita memahami sebuah persoalan baik agama ataupun apa saja, manfaat pikiran kita, otak kita diisi dengan ilmu yang bermanfaat untuk kebaikan tentunya ibadah kita semua. Ada pertanyaan satu lagi tapi belum selesai ini teh. Terputus tadi. Bu Ida? Tanya kurang jelas Bu Ida. Mungkin ditulis saja Bu Ida. Terputus. Pertanyaan saya sebenarnya bagaimana kalau terlintas di pikiran kita, kalau terlintas di pikiran kita seandainya Nabi Muhammad SAW masih hidup, saya akan bertanya langsung pada dia, apakah itu suatu dosa? Kemudian pertanyaan saya selanjutnya, Mangga Ustaz, silakan. Ya, bagaimana saya ingin langsung kalau Nabi Muhammad masih ada, ingin langsung dipertanyakan kepada Nabi. Berarti ini meminta kepastian jawaban, ya, kepastian jawaban. Memang semua pada saat itu perselisihan keluarga, ya, kemudian persoalan peribadatan itu bisa selesai zaman Rasul. Betul itu. Kalau zaman sahabat masih bisa diselesaikan. Karena masih sanad keilmuan dari Kangjeng Nabi kepada sahabat itu masih seger lah. Nah, masalah timbul ketika Islam itu sudah masuk ke di luar Jazirah Arab. Ketika Mu'ad bin Jabal ditanya oleh seorang khalifah, bagaimana Mu'ad bin Jabal? Kalau nanti ada sebuah ketentuan agama yang belum ditemukan zaman Nabi dan zaman sahabat. Apa jawab Mu'ad bin Jabal? Saya akan melakukan sebuah ijtihad atau pendapat yang akan memberikan kemaslahatan bagi umat. Dijawab bahwa apabila pendapat tersebut dari Mu'ad bin Jabal itu baik dan benar, pahalanya 2. Tapi kalau salah, pendapatnya 1. Karena kita ini, mohon maaf ya, mungkin termasuk saya juga, dalam masalah agama itu belum masuk kepada derajat mujtahid, kita belum sampai menentukan salah satu sikap dalam menentukan sikap beragama kalau ada persoalan. Kita pun ya lebih baik bertanya kepada ahli yang terdekat terkait dengan persoalan ini. Jadi semua pun ya termasuk kita ada apa-apa pinginnya tanya kepada Nabi dan pinginnya gini, ya Allah semoga persoalan yang saya hadapi
mudah-mudahan dalam mimpi kami itu Nabi Muhammad SAW itu bisa menjawab. Dan luar biasa kalau orang yang sudah bermimpi dengan Nabi, karena Nabi itu tidak masuk terhadap godaan pengaruh setan. Jadi jarang sekali orang yang bermimpi dengan Nabi. Tapi kalau ada cita-cita, ya Allah, kalau saya ini terkait dengan ini, pingin langsung Rasulullah SAW menjawab. Nah, saat ini jawabannya dari siapa? Ini dari para ulama. Kalau kita tidak bisa langsung membaca kitab hadis, tidak bisa membaca Al-Quran, atau mungkin ada kitab hadis yang terjemahan, kalau kita kira-kira ada timbul keraguan, biar langsung saja kepada orang yang berkompeten terkait dengan ingin menyelesaikan persoalan agar ada kepastian sebuah jawaban. Begitu Bu Idar ya, mohon maaf. Itu jawabannya. Dan itu tidak tidak menimbulkan dosa kalau memang standar yang kita pahami sudah berdasarkan informasi-informasi dari keagamaan. Makanya media ini ya media silaturahim keilmuan, media dialog keilmuan yang mudah-mudahan bisa ya menambahlah sedikit tentang tata cara kita beragama. Turnuhun, terima kasih. Baik Ustadz, terima kasih. Bu Idar, semoga cukup jelas ya Bu Idar. Suaranya mungkin udah. Tapi benar ya Ustadz ya, karena memang sekarang saking mudahnya Bagaimana pendapat sosmed. Ustadz mengenai safar wanita tanpa mahram? Itu tadi yang pertanyaannya juga. Bisa dijawab. Oh iya, safar wanita tanpa mahram. Tradisi paternalistik itu ya. Di suku-suku Arab ya, Philip Kahiti itu berbicara terkait dengan suku-suku Arab. Jadi mungkin ada tradisi, entah apa nih setting sosial Arab waktu itu, sampai-sampai ada sebuah hadis memang wanita itu harus bersama muhrim, ya, bersama muhrim. Tapi ketika Islam itu berkembang di berbagai kawasan, di Indonesia ya, Malaysia yang saya tahu aja lah, itu orang Muslim banyak berkeliaran malah bisa nyupir. Jadi terkait dengan konteks wanita 3 hari atau kemana saja safar itu, kalau memang mau mengamalkan hadis ya monggo lah silahkan. Tapi berbicara tentang konteks saat ini, karena sekarang budayanya sudah bukan paternalistik lagi ya, ini berbicara Islam dalam sebuah konteks, saya katakan begitu. Ini memang sangat susah. Tapi Islam pun tidak melarang untuk umatnya untuk berkarya. Ketika harus berjalan tidak dengan muhrimnya. Tidak dengan muhrimnya. Bukan persoalan ribet. Islam itu mulia. Islam itu untuk solusi. Dan dulu solusinya adalah harus dengan mahram. Tapi saat ini ketika keamanan itu sudah terstruktur, mohon maaf, di bandara kan keamanannya sudah terstruktur. Di pesawat, kemudian di kendaraan umum seperti di Jakarta, ada khusus untuk yang berpihak kepada wanita, yang berpihak kepada anak-anak, itu saya kira sudah keamanan secara struktur. Jadi berbicara Islam konteks itu mungkin ada dalil lain ketika ada sebuah persoalan di belahan-belahan negara lain. Makanya kalau berbicara tentang harus dengan muhrim, apakah di Arab itu tidak aman? Padahal sejarah Islam mengatakan sejarah munculnya Islam itu jadi Arab. Kalau memang di Arab tidak aman adanya sebuah risalah Islam, kan tidak bagus juga. Itu hanya kekuasaan Allah. Kalau di Indonesia, karena orangnya ramah-ramah, apakah tidak perlu agama Islam? Tidak begitu juga. Kemudian kalau di sebuah negara lain, di Eropa, mungkin di Amerika, yang tata tertib keamanannya sudah terstruktur secara rapi, apakah tidak perlu Islam lagi? Bukan seperti itu. Karena berbicara Islam itu bukan hanya aspek ketuhanan, tauhid, tapi juga mungkin ada aspek-aspek sosial lainnya yang perlu kita kompromikan dengan belahan-belahan dunia yang konteksnya tentu saja berbeda. Tapi dalam teori usul fikih itu ada yang namanya al-maqasid asy-syariah. Tujuan syariah itu untuk apa? Ketika tujuan syariah itu mahram, dengan mahram efektif saat itu, ya dilaksanakan. Tetapi ketika suatu saat nanti, contohlah seorang pegawai atau seorang pejuang perempuan ke berbagai daerah, berbagai negara, suaminya kerja,
suaminya ada kesibukan, kan nanti karena sudah ada ikatan kerja atau kontrak atau apa saja, itu dengan secara tidak langsung bisa saja berubah dalam konteks yang situasi yang berbeda. Dan makosid syariahnya adalah ya masing-masing tujuan syariahnya itu. Jadi syariah itu bukan persoalan ibadah, persoalan muamalat itu juga termasuk makosid syariah. Kita bisnis tujuannya untuk apa? Makosid syariahnya. Kalau bisnis mencari keuntungan secara halal. Kemudian kalau seorang jurnalis mungkin urusan jurnalisnya adalah ya ada sesuatu yang lebih maslahat untuk dunia, untuk memberi pencerahan dunia. Di di saat yang sama ini muhrimnya tidak bisa ikut. Nah, berarti akan mengganggu tujuan syariah atau makosid syariah itu sendiri. Itu saya kira ya yang Ya, terima kasih banyak Ustadz dan terima mudah-mudahan kasih. jelas ya. Saya agak panjang pertanyaannya. Maaf sekali Ya, lagi. Terima nggak kasih. apa-apa malah mudah-mudahan ini sebagai bahan semuanya lah gitu. Ya, terima kasih Ustadz. Ya. Terima kasih Dini. Sama-sama Bu Ida. Terima kasih Ustadz. Bagus juga tadi Bu Ida menanyakan seperti itu ya Ustadz ya. Karena kan memang banyak orang yang menyatakan misalkan perempuan, misalkan kayak saya Ustadz ya. Seperti tadi Ustadz bilang jurnalis saya harus pergi ke sana kemari itu kan sendiri. Nggak mungkin saya minta tolong suami saya yang juga ada kerjaan. Jadi intinya Islam itu sebenarnya melindungi ya Ustadz ya. Karena yang harus kita pikirkan adalah tujuan dan niat gitu ya Ustadz ya. Bahwa Boleh dalam saya melakukan tambahkan Teh? ya boleh Mangga. Kuncinya apa? Iman. Iman kuncinya. Iman. Jadi kuncinya iman. Siapapun benteng keamanan itu iman sebetulnya. Jadi dengan iman kita bisa membentengi. Mau kita keluar kemanapun dan kalau dalam manajemen rumah tangga karena saya pernah menjadi fasilitator BIN-WIN ya, fasilitator pembinaan perkawinan. Saya pernah menjadi fasilitator nasional. Ya itu ada apa yang namanya teori kesalingan itu, mubadalah. Kita pergi saling menitipkan, kita pergi kemanapun saling menjaga, itu saja. Dan ini sebuah warna dalam Islam itu. Islam itu terbuka, kemudian tidak seret ya, tapi longgar. Ketika pergi kemanapun, profesi apa saja itu dilindungi, tapi dasarnya keimanan. Ya nurani itu. Dan kadang-kadang kalau pikiran itu bisa ngeres, tapi kalau hati itu tidak. Karena betul-betul yang ruh itu adanya di kolbu. Jadi sekali lagi kita jaga keimanan kita. Wasabit imanana wa ahsin a'malana. Memohon kepada Tuhan menetapkan iman kita dan selalu pekerjaan kita itu wa ahsin itu yang terbaik. Ahsin itu kan af'al tafdil. Jadi sebuah kata kerja yang ter. Dari mana? Yaitu ketetapan iman yang ada pada diri kita semua. Kalau tidak punya iman di hati, kacau. Itu. Ya mudah-mudahan kita menjadi bagian masyarakat dunia yang memang keimanannya cukup kuat. Terima kasih. Baik Ustadz, amin, amin. Semoga emang keimanan kita cukup kuat ya Ustadz ya. Kalau saya nggak kuatnya itu Ustadz, kalau keluar itu kalau ngeliat barang bagus gitu Ustadz, itu godaan imannya luar biasa itu Ustadz. Kalaupun akhirnya tidak beli itu Ustadz, itu sampai kepikiran loh Ustadz, kadang-kadang tidur sampai kepikiran gitu. Itu kan godaan ya Ustadz ya berarti kan. Itu namanya godaan belanja ya. Iya, godaan belanja. Wanita itu godaannya memang luar biasa Ustadz. Jadi kalau sampai nggak beli itu rasanya seneng banget, walaupun kebawa mimpi gitu Ustadz ya. Iya. Baik, mungkin ada pertanyaan lainnya. Dari Teh Alfi katanya tadi mau bertanya, Mangga Teh Alfi silakan. Ya, terima kasih tadi nih Ustadz. Sebenarnya masih berkaitan dengan pertanyaan sebelumnya yang mengenai budaya patriarki. Karena ini kebetulan anak saya yang kedua itu setingkat sama anak keduanya Teh Dini juga. Saat ini sedang belajar mengenai hak-hak perempuan, Ustaz. Jadi kemarin dia membacakan gitu karena disuruh membuat resume tentang hak perempuan gitu. Isinya tuh perempuan harus begini, harus begitu, harus begini, harus begitu gitu. Dan itu tuh dibikin sekitar tahun 1700-an ya. Dan saya bilang kan ke anak saya, nah, kamu tahu kan kalau Muslim itu dari tahun 500 pun, dari tahun 600 pun, itu tuh udah banyak sekali membela hak-hak perempuan gitu. Dan nggak cuma di situ aja, dan logikanya kalau di sini di dalam teks-teks Prancis ini itu tuh hanya ada tuntutan terhadap perempuan harus begini begitu, dan yang intinya tuh harus
tunduk ke laki-laki gitu ya. Dan tidak ada satupun yang menunjukkan kewajiban laki-laki. Kan kalau dalam Islam kan ada ya tugas perempuan dan ada tugas laki-laki, ada tugas istri, ada tugas suami, dan dua-duanya itu ada seimbang gitu. Dan cuman memang dalam praktiknya ada di kehidupan Muslim di Perancis itu kebanyakan seperti Ustadz tadi ceritakan juga terpengaruh dengan kebudayaan dari Arab Timur Tengah dan Afrika Utara mungkin ya. Dan di sini ini kayaknya curhat ya atau gimana ya? Mungkin perlu perlu dukungan sama Ustadz juga gitu loh. Gimana caranya sih biar orang-orang itu tuh ngelihat Islam itu tuh bukan Islam itu tuh lihatnya ke Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam gitu, bukan Muhammad, bukan Ahmed, bukan Mahmud, seperti itu Ustadz. Gimana ya caranya mengembalikan ke sana gitu loh. Jadi memisahkan antara mungkin budaya interpretasi budaya dengan Islam yang sesungguhnya gitu Ustaz. Terima kasih. Baik Ustadz Bangga, mungkin ya apa yang ditanyakan Teh Afi juga banyak yang apa ya kita lihat juga Ustadz ya di sekeliling kita. Jadi memang banyak yang menyatakan bahwa buat orang Eropa di Prancis khususnya bahwa Islam itu adalah agama penghukum wanita gitu Ustadz. Istilahnya seperti itu. Benar loh Ustadz itu memang nyata seperti itu. Jadi misalkan hijab itu adalah penjaranya wanita, membuka hijab itu adalah kebebasannya wanita seperti itu Ustadz. Silakan Ustadz. Sekalian ya, saya berarti belajar studi Islam kawasan Teh. Jangan ini, Mesir aja ya, terkait dengan hukum perkawinan. Indonesia lebih fair Teh. Indonesia lebih fair. Saya mendapatkan kuliah dari seorang profesor, ahli hukum Islam, belajar studi Islam kawasan. Dengan Mesir, Indonesia lebih fair tentang pernikahan. Betul. Jadi, ya mungkin karena budaya setempat orang Indonesia, ya. Budaya setempat orang Indonesia. Jadi, kadang ya terpengaruh oleh situasi geografis, situasi demografis, ya kadang antropologis juga. Tapi inilah tantangan untuk menghilangkan apa yang namanya Islamofobia. Ya. Para Islamis Barat itu, ya, yang pernah saya mendapatkan pelajaran dari mereka. Ada seorang guru saya, Martin Bruinesen, itu ahli tasawuf, pernah ngajar itu di UIN Sunan Kalijaga. Ya sama Teh seperti itu. Jadi yang namanya wanita itu berkerudung itu karena dipenjarakan. Ya kalau standar kebebasannya adalah standar kebebasan mereka, jangankan tradisi Islam, tradisi gereja pun itu dibantai oleh yang berpikir kebebasan. Ngapain sih? Ada kebaktian, lebih baik bisnis. Berarti kan mempenjarakan manusia yang lagi produktif untuk mengadakan sebuah kebaktian di gereja. Di Cina, ngapain sih pergi ke kelenteng? Padahal itu adalah sebuah salah satu waktu yang sangat produktif untuk mendapatkan kebahagiaan secara ekonomis, secara duniawi. Makanya dianggap nggak penting. Pertanyaan-pertanyaan tahun 95 itu, apakah agama punya masa depan, itu bukan untuk Islam saja sebetulnya. Orang Korea, orang Eropa mempertanyakan. Dan saya beruntung saat itu ada di forum itu, walaupun menjadi ya panitia tukang bersih-bersih lah namanya mahasiswa. Yang penting kita dapat angpau setelah kegiatan, makanan sisanya kita bawa ke kos-kosan. Tapi ternyata terasanya sekarang 20 tahun kemudian, ya. Jadi kritik terhadap agama itu bukan hanya kritik terhadap Islam. Hanya mereka biasanya memakai pakaian mungkin ya, pakaian yang menurut pandangan orientalis itu tidak bersahabat. Kalau mau disampaikan, tradisi gereja itu berbenturan dengan tradisi pemikiran liberal, ya filsafat Yunani dalam hal ini sudah lama. Termasuk Galileo itu kan diampuni tahun 45 terkait tentang berbicara dunia bulat dan dunia datar. Jadi terbelenggu sebetulnya orang-orang beragama di belahan Eropa bukan hanya Islam. Tapi kalau berbicara dengan kebebasan tradisi, ya kita pun bebas pakai kerudung, kita pun bebas tidak pakai kerudung. Hanya persoalannya jangan menjadikan justifikasi bahwa ciri identitas hijab yang ada di Eropa itu menjadi sebuah paham keagamaan yang fundamentalis.
Padahal fundamentalisme itu bukan tradisi Islam. Fundamentalisme itu adalah tradisi Katolik Ortodoks yang saya pelajari. Islam itu tidak fundamental, tapi memiliki kekuatan iman. Nah, justru yang kekuatan iman ini harus dibarengi dengan kata-kata kasih sayang. Saya sering terdahului oleh teman-teman Nasrani, kasih Tuhan bersama kita. Harusnya kita pun berbicara kasih Allah bersama kita. Pengasih Allah, penyayang Allah bersama kita. Nah, ini adalah koreksi juga bagi kita semua. Dan risalah Allah itu ya diturunkan kepada Muhammad untuk rahmatan lil alamin. Kalau disampaikan rahmatan lil alamin, ya apa? Bukan untuk satu agama sebetulnya. Islam itu untuk rahmatan lil alamin. Ketika Islam itu menjadi mayoritas, itu tidak akan membelenggu terhadap kaum minoritas. Nah, ini di Indonesia ini sedang didengungkan apa yang namanya konsep moderasi beragama teh. Kalau agama itu sudah moderat, Islam itu agama paling moderat. Bayangin rukun Islam itu imannya kepada kitab-kitab, bukan kepada kitab. Imannya kepada rasul-rasul, bukan kepada rasul. Kalau berbicara tentang kitab kita berarti kitab sebelum Islam. Bisa Jabur, bisa Toret, bisa Injil. Kita imani. Tetapi endingnya karena kita Muslim, ada sebuah panduan namanya Al-Quran. Rasul, mohon maaf, yang harus diimani oleh Rasul-Rasul oleh orang Islam, yaitu Rasul dari mulai Adam sampai Nabi Isa. Dari Nabi Isa, ya Nabi kita yang terakhir. Mohon maaf, saya pernah tidur bersama teman-teman Nasrani di Kaliurang tahun 95 dalam kegiatan apa yang namanya dialog agamawan muda antar agama. Agama didialogkan bukan dengan orang Muslim, tapi didialogkan itu dengan teman-teman non-Muslim. Saya tidur 5 orang dengan berbeda agama. Tapi ketika tahajud, ketika subuh kita sholat. Malahan saya tidak pernah ketinggalan sholat awal waktu karena ada saingan di situ dengan rekan-rekan sahabat Muslim. Sahabat non-Muslim. Tiba-tiba saya getol aja, saya rajin aja. Jadi kalau mau memperkuat agama secara pribadi, secara personal, seharusnya ada saingan. Itu kuncinya. Itu pengalaman keagamaan. Tapi entah betul atau tidak, ini sifatnya subjektif. Itu yang pernah. Malahan ketika kita juga ada sebuah media ya, dia interfaith atau dialog antar iman atau yang namanya interfaith. Jadi dialog antar iman itu ya kita diskusi biasa. Dan ini masalahnya ruang dialognya yang tertutup teh, ruang dialognya. Kalau mereka kita kasih pencerahan itu juga lah. Mohon maaf, orang yang pakai bikini saja kemarin saya baru pulang dari Bali di Nusa Dua sama di di Pantai Melasti, kasihan juga ya pakai bikini, mohon maaf ini, kemudian pakai BH itu terbelenggu, kasihan itu. Padahal kan ya karena tradisi mereka, saya katakan kasihan ya, kok pakaiannya seperti itu, kok pakaiannya belum jadi kalau orang Sunda begitu bilangnya. Itu membelenggu juga sebetulnya. Tapi karena diberi hak kebebasan cara berpakaian, ya mungkin pandangannya sama seperti mereka kepada kita. Terima kasih informasinya Teh. Itu korek untuk bahan kami ya. Mempenjarakan wanita. Istilahnya baru sekarang ini. Untuk wanita terkait dengan hijab. Ya Nuhun. Gimana Teh Alfi? Sudah menjawab pertanyaannya? Bingung juga sih Ustadz. Kira-kira gimana cara penyampaiannya gitu mungkin ke yang untuk menghindari tadi Islamofobia ya. Eh, Mereka yang berpendapat bahwa seperti itu gitu. Islam itu mengungkung, memenjarakan perempuan, sedangkan Rasulullah sendiri dan ajaran Islam sendiri itu pada dasarnya tidak demikian gitu Ustaz. Iya mungkin Ustadz kayak gini Ustadz. Misalnya nih ya, kalau Teh Alfi kan memang udah berjilbab udah lama ya Ustadz. Saya ini kan tinggal di Perancis 23 tahun. Nah jadi buat banyak beberapa orang termasuk keluarga suami nih Ustadz. Mereka menyatakan saya mengalami kemunduran gitu Ustadz. Kok udah 23 tahun di Perancis bukannya istilahnya ya Ustadz dalam tanda kutip gitu kan makin bebas gitu Ustadz. Tapi malah dianggap mereka makin mundur. Sementara seperti kata Ustadz tadi, saya di Perancis itu malah mungkin ya itu kata Ustadz karena saya ada saingannya. Jadi ingat Allah tuh jauh-jauh lebih mudah gitu Ustadz. Mungkin karena pegangan saya
karena di negara yang non-muslim, nggak ada azan dan sebagainya, jadi pegangan saya itu malah Allah makin kuat gitu Ustadz. Karena itu salah satu pegangan yang mungkin membuat saya bertahan di Perancis kali Ustadz ya. Seperti itu ya, karena kalau enggak susah juga Ustadz tinggal di Perancis itu luar biasa susahnya bener deh. Buat teman-teman mungkin yang muslimah ya khususnya ya, apalagi yang berhijab bisa merasakan itu kesulitannya luar biasa. Bagaimana nih menurut Ustadz? Jadi cara mungkin kita ya menyampaikan gitu kali ya Teh Alfi ya. Cara kita menyampaikan ke teman-teman gitu kan. Itu bagaimana Ustadz? Mangga. Terima kasih Teh. Pribadi kita aja Bu Alfi ya, sampaikan. Tutur kata, perilaku, kemudian eh, apa? Tutur kata, perilaku, kemudian pandangan. Ini kan cara pandang pun harus harus bagus lah. Cara pandang dunia, cara pandang eh, pergaulan ya. Ketika agama itu cara pandangnya disampaikan secara brutal, mohon maaf, Islam dianggap brutal. Ketika cara pandang Islam itu disampaikannya secara ramah, secara moderat, itu bisa diterima. Jadi sebetulnya soalnya ada sejarah sih ya di tentang perang salib lah. Perang salib. Sering kita sampaikan bahwa romantisme sejarah keislaman itu karena kemenangan perang. Ketika Konstantinopel jatuh ke apa Islam ya menjadi sebuah kota Istanbul sekarang. Ketika itu sejarahnya tidak akan hilang. Yang jelas tampilkan saja pribadi kita, munculkan sebagai pribadi yang betul-betul muncul sebagai pengamal risalah Allah. Dan Islam yang kita anut ini adalah bukan ide Muhammad kan. Ada buku ya, The Muhammadanism. Itu pernah saya baca. Pengarangnya saya lupa. Kemudian ada agama-agama manusia. Karya Houston Smith. Itu. Tapi sudah diterjemahkan. Saya bacanya terjemahkan. Agama-agama manusia itu berbicara tentang etika manusia dalam beragama. Jadi kalau mereka, ya saudara-saudara kita yang belum menerima terkait dengan risalah kita, berarti kitanya yang menyampaikan tata cara beragama oleh manusia-manusia yang bisa diterima. Walaupun banyak tantangan tentunya ya ini harus dipaksakan. Kemudian terkait yang menarik ya antara kemunduran dan kemajuan. Kalau dari sisi keagamaan itu kemajuan. Tapi mungkin kalau dari sisi budaya Prancis mungkin Teh itu bisa dikatakan kemunduran. Apakah harus serta-merta orang di luar Prancis itu harus mengikuti budaya di sana? Ya sah-sah saja sebetulnya. Saya lama di Jogja, tapi terobih Sunda nama bahasa Sunda. Apakah itu adalah sebuah kemunduran? Saya di Jogja tidak selamanya menggunakan bahasa Mataram. Itu ternyata ya dengan ini bisa dihargai lah, bisa saling menghargai. Dan ini tidak akan selesai saya kira karena faktor subjektif kemanusiaan gitu. Yang jelas kalau kita berislam cari saja ayat-ayat, hadis-hadis yang disampaikan oleh para ahli hadis dan Al-Quran yang berbicara tentang keramahan, toleransi, tasamu, kemudian kita selalu bersikap adil, kemudian kita selalu bersifat cara pandangnya yang positif, terus ramah terhadap budaya lokal, terus yang diutamakan adalah penghormatan kemanusiaan. Jadi orang itu jangan hanya mencintai agamanya, tapi harus mencintai situasi sosial kemanusiaan. Kalau orang itu hanya mencintai agama gelap, bisa bunuh orang loh. Contoh, yang bunuh Ali itu adalah penghafal Al-Quran. Karena cintanya cinta agama, tapi saat itu kondisi sosialnya tidak dicintai. Mohon dikoreksi kalau salah. Tapi faktanya begitu. Ali dibunuh oleh sahabat yang memang hafal Quran, hafal hadis saat itu. Jadi kalau hanya mencintai agamanya, saya kira tidak cukup untuk saat ini. Memperjuangkan agama itu yang memperjuangkan semuanya, memperjuangkan agamanya, memperjuangkan martabat kehormatan manusia. Yang bom-bom itu kan mencintai agama, tapi tidak mencintai kemanusiaan.
ya. Kalau mungkin ke sebuah tempat ya di Bali, di daerah Legian atau di tempatnya siapa tuh yang Atlas itu punyanya Hotman Paris, itu kan kalau dari sisi agama memang ya terganggu pikiran kita. Tapi dari sisi kemanusiaan, oh, menurut pandangan mereka tidak berdosa dan itu happy-happy saja, happy saja. Jadi inilah dunia ya, inilah dunia tantangan kita semua, tempat kehidupan kita semua yang kadang-kadang kita terganggu dengan kehidupan dunia. Sekali lagi apa cara pandang kita tampilkan yang tadi saya disampaikan. Toleran, kesalingan, kemudian apa eh, apa ramah terhadap budaya lokal ya. Gitu. Saya kira Teh Dini sudah ramah terhadap budaya lokal ya. Saya kira itu tidak alergi lah, percaya sudah 23 tahun. Gitu saja, mohon maaf apabila ada kekurangan. Baik, Ustadz. Mudah-mudahan cukup ya, Teh Alfi ya. Ustadz, saya jadi tertarik nih. Tadi Ustadz menyinggung tentang ramah dan sebagainya. Berarti Ustadz menyarankan sebenarnya ya Ustadz ya. Karena kan gambaran Islam mungkin yang di Perancis itu tadi yang berasal dari Afrika. Berarti mungkin Ustadz menyarankan kita-kita nih Ustadz ya, yang dari Indonesia yang terkenal dengan ramah untuk lebih bersosialisasi gitu ya Ustadz ya. Mungkin ya. Memperkenalkan Islam yang ramah ya seperti itu ya kali Ustadz ya. Jadi jangan takut kali ya buat para muslimah juga untuk keluar, mengenal bahasa sepat juga kali Ustadz ya. Jadi kita bisa saling berdiskusi, berdialog gitu ya Ustadz ya. Makanya harusnya entah ada nggak kebijakan negara itu dialog antar umat beragama. Yang ada hanya di Indonesia lah saya yakin. Gak ada Ustadz karena Dialog, di sini kan negara laicite, jadi agama dengan pemerintah dipisahkan gitu. oh ya, ya mungkin ya ada pengaruhnya dari situ Teh, dari apa risiko politik seperti itu ya bisa saja. Iya, begitu Ustadz. Ya, Baik, hatur nuhun. baik. Apakah ada pertanyaan-pertanyaan lagi? Tapi kalau ngeliat waktunya sudah 17.30. Berarti sebentar lagi sudah mau mendekati waktu maghrib ya, waktu Ciamis. Mungkin bisa kita sudahi saja kali ya, sahabat-sahabat. Mudah-mudahan kajian kita kali ini bisa membawa eh, semangat baru ya, semangat baru kita sebagai umat Islam. Kayak tadi juga Teh Alfi buat sahabat-sahabat kita muslimah nih untuk mungkin ya lebih banyak lagi bersosialisasi. Dan Ustadz ini salah satu cara kita untuk memperkenalkan Islam yang ramah. Kita ini insya Allah tanggal 14 mau mengadakan bazar Ustadz. Bazar Indonesia di konsulat. Dan ini tembusan pertama nih Ustadz. Jadi kita ada yang namanya stand halal. Dan itu belum pernah nih Ustadz nih. Jadi insya Allah kita yang para muslimah ini akan memperkenalkan stand halal kepada masyarakat Perancis juga. Jadi insya Allah ya Ustadz ya doakan mudah-mudahan lancar stand halal ini karena isinya nanti ada dari mulai makanan, produk dan mudah-mudahan aja kita-kita nih akan nanti ada di sana bisa selalu senyum gitu ya Ustadz ya. Bisa selalu jadi dikenalnya sebagai Islam yang halal karena kita membawa nama agama nih nanti di stand ini gitu. Baik Ustadz, sebelum Teh, kita kenapa? mohon maaf tambahan. Di Mangga. Kementerian Agama itu ada gerakan halal sekarang. Jadi seluruh produk makanan, olahan atau apa saja sekarang eh, akan mendapatkan sertifikasi halal gratis sebelum nanti suatu saat nanti berbayar. Dan kalau bisa, ini stand halal yang ada di Perancis bisa dikerjasamakan dengan apa duta besar yang ada di situ mungkin nanti dilinkkan dengan Kementerian Agama terkait dengan yang ngurusi halal. Oh, mau Karena banget Ustaz. nah ini makanya ada stand halal ya di konsulat malah malah lebih bagus stand halal di konsulat. Nah ini sekalian memperkenalkan saja. Jadi eh, halal itu bukan membatasi sebetulnya menjaga kok melindungi ya untuk warga negara. Itu saja Teh. Enggak. Baik Ustaz. Nanti berlanjut ya Ustaz ya. Bantuannya nih untuk yang linknya itu insya Allah siapa tahu kalau dapat nanti misalkan dari support dukungan dari Kementerian Agama Indonesia ya luar biasa nih kita akan senang banget karena nanti merencana kita akan membawa stand-stand kecil halal kita ini ke beberapa kota lainnya di Perancis gitu memperkenalkan UMKM muslimah di sini Ustaz supaya UMKM muslimah tuh bergerak gitu loh Ustaz para ibu-ibu ini bergerak gitu Ustaz. Baik Ustadz, sebelum mengakhiri, saya ingin meminta Ustadz untuk memberikan
kesimpulan dan juga doanya. Mangga Ustadz. Terima kasih. Kesimpulannya sederhana. Tampilkan akhlak Islam yang rahmatan lil alamin. Tampilkan cara pandang kita dalam beragama yang ramah terhadap budaya lokal, yang berpihak terhadap kemanusiaan. Cintai agama dan harus mencintai kemanusiaan. Saat ini ya, dari belahan dunia terkait dengan ekonomi syariah itu sedikit lagi menjadi arus utama. Ekonomi syariah, ya, ekonomi syariah. Karena memang sebuah kebutuhan, ini sebuah pertarungan terkait dengan persoalan-persoalan ekonomi. Dan ekonomi Islam ini menawarkan solusi terhadap masyarakat Indonesia dan dunia. Ini sudah banyak sekali ya bank-bank yang konvensional yang bukan milik orang Muslim itu sudah ada bank syariahnya. Dan mudah-mudahan nanti ini bisa ada efek rambolnya ke belahan dunia lain. Itu saja Teh yang kami sampaikan. Saya doakan semuanya sahabat-sahabat MPP sehat walafiat. Kemudian selalu bersabar, selalu memperjuangkan pribadi kita secara maksimal di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi disinilah yang namanya hindari politik identitas kita kalau tidak menguntungkan terhadap pribadi kita dari sisi keislaman. Kita berdoa, Allahumma sholli wa sallim wa barik amin ya rabbal alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Rabbana ftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ij'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati. Rabbana wa taqabbal. Rabbana ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina yauma yaqumul hisab. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna al jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Nas'alukal ijabah bisiril Fatihah. Sama-sama niatnya dibuka. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Demikian, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wallahul muwaffiq laqomit thoriq. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Masya Allah, kita sudah berada di akhir acara, di akhir kajian. Sekali lagi saya ucapkan hatur nuhun pisan Ustaz Sami-sami. Nanda, Masya Allah, Barakallah, Jazakallah khairan Ustaz. Hanya Allah yang dapat membalas semua kebaikan dari ilmu-ilmu yang Amin. sudah Ustaz berikan, dari sharing-sharing, dan juga insya Allah membuat kita semakin semakin istiqomah, membuat kita menjalankan segala sesuatu sesuai dengan ridho Allah. Amin, amin, ya rabbal alamin. Terima kasih sekali lagi Ustadz kepada teman-teman juga yang sudah bergabung. Insya Allah ya, semoga tadi ilmu yang yang disampaikan sama Ustadz itu bisa membuat bekal kita lah istilah sebagai Muslim, dan jangan lupa tadi bahwa Nabi Muhammad kita itu adalah sebagai pemersatu umat. Ya. Nah, kita ini nih sebagai penerus dari Nabi-Nabi Muhammad ini, sebagai umatnya ini, kita kewajiban kita ya Ustadz ya sebenarnya untuk menjalankan sebagai pemersatu umat juga. Dan umat tadi seperti kata Ustadz bukan hanya pemersatu umat Islam aja Ustadz ya, tapi umat di mana kita hidup, di mana kita tinggal saat ini. Begitu ya Ustadz ya. Jadi agama Islam adalah agama yang ramah, penuh berkah. Baik, terima kasih sekali lagi kepada semuanya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih pada teman-teman. Terima kasih kepada Teh Alfi yang selalu membantu saya. Terima kasih juga tadi kepada Mbak Berta untuk pantunnya, kepada Teh Maya yang sudah tadi membantu kita dalam tadarus. Terima kasih kepada semuanya yang sudah hadir.
Mohon maaf lahir batin bila tadi ada tutur kata yang salah ataupun mungkin bahasa tubuh yang kurang berkenan karena kesempurnaan hanyalah milik Allah semata. Kita tutup kajian kali ini. Insya Allah kita akan bertemu 2 minggu depan karena minggu depannya adalah kajian tertutup hanya untuk anggota MPP di mana ibu-ibu biasanya sharing-sharing atau curhat-curhat masalah masalah lokal gitu Ustadz. Jadi insya Ya. Allah kita bertemu untuk kajian terbuka 2 minggu lagi. Baik, terima kasih atas segalanya. Masya Allah, semoga saja kita diberikan kesehatan selalu hingga masih bisa berjumpa untuk mendengarkan ilmu-ilmu dan kajian berikutnya. Hatur nuhun Amin. pisan, Ustaz. Sami-sami, sami-sami Betul, teh. Ustaz. Mangga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih semuanya. Assalamualaikum Teh Dini, Ya, Teh Maya, Teh Alfi semuanya, Pak Makasih Ustadz. semuanya. Assalamualaikum. ya, Betul. ya hatur nuhun Waalaikumsalam. teh, hatur nuhun. Ya Mohon hatur Mangga, nuhun pisan, DF. Ustaz. ya, Ya, Hatur nuhun. Salam kasadayana. mangga, mangga, mangga. Mangga. Izin, Mangga, izin mangga, Ustaz. Mangga, keluar. mangga. Mangga, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.